Kalau mengusap sepatu diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama bolehnya masuk alal khuffain terhadap sepatu, boleh tidak seorang wanita mengusap jilbabnya ketika wudhu? Seorang laki-laki mengusap pecinya ketika wudhu. Ada gambaran jemaah? Perempuan jilbab, laki-laki peci atau imamah. Yang jadi masalahnya apa jamaah? Yang menjadi masalah adalah mengusap itu identik dengan sepatu ataupun kaos kaki. Di mana mengusap itu pengganti dari apa? Membasuh apa? Muka apa tangan? Jamaah, aleling tuh ya hadir tuh. Jadi mengusap sepatu itu ganti dari apa? Mencuci kaki. Awas jangan mencuci tangan. Teu aya ngusap sarung tangan moal aya moal. Mengusap sepatu atasnya apa bawahnya? Atasnya. Sekarang dikiaskan, dianalogikan bagi wanita ke jilbab, bagi perempuan ke imamah ataupun peci. Bisa kebayang? Masalahnya bisa kebayang jamaah? Ikhwan wal akhwat. Jadi masuk alal khuffain itu buat kaki, sekarang ngusapnya itu buat kepala. Bagi wanita jilbab, bagi laki-laki boleh apa tidak? Bisa tergambar masalahnya? Inti masalahnya bisa tergambar? Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, maka ini perlu dalil. Perlu adanya apa? Dalil. Kenapa perlu adanya dalil? Karena nas yang kita bahas, artinya itu dalil dari yang kita bahas sebelumnya. Kita sebutkan ada 4 dalil dari perkataan sahabat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap sepatu. Kan tidak mungkin Rasul mengusap kartos. Berarti harus ada apa? Ada berita, ada informasi. Setelah selidik punya selidik, setelah dikaji oleh para ulama, ternyata ada hadis dari Ummu Salamah. Siapa? Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah itu jamaah? Kudu kenal. Istrina saha? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah mengusap jilbabnya ketika wudhu. Ya, ketika wudhu. Dan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kepada Rasul didiamkan artinya disepakati. Kalau dilarang pasti ada dalil yang menunjukkan larangan. Maka ketika dikaji tentang apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah ini, mengusap jilbabnya sebagai pengganti apa? Awas pengganti kaki. Teu konsen. Balik ya ngaji teh. Pengganti apa? Rambut. Pengganti kaki. Aduh. Jigana mikirkeun hayang kawin. Hadisnya dari siapa tadi? Ummu Salamah. Apa yang menunjukkan itu boleh? Apa? Diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diamnya Rasul. Karena di antara hadis itu adalah aqwalun wa af'alun, ya, perkataan atau perbuatan atau apa namanya itu ikrar
penyepakatan, ada ikrar sukuti, artinya Rasul mendiamkan. Berarti apa di sini? Diperbolehkan. Dari hadis siapa jamaah? Ummu Salamah. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dalam Majmu Fatawa Syekhul Islam mengatakan bahwa riwayat tentang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan akan kebolehan bagi seorang wanita mengusap apa? Jilbabnya sebagai pengganti apa? Pertanyaan kedua, kapan itu dilakukan? Apakah setiap wudu? Tidak, atau iyahnya butuh dalil. Kan ngomong agama, namun nyencilok mau pakai tarigu dicampur cincau teu kudu make dalil. Nah, di cincauan teu puguh eta mah, dan teu kudu make Tapi kalau bahasan agama harus ada apa? Dalil. Di sini kata para ulama, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudahan itu ada ketika dalam kondisi sulit. Misal ketika ibu-ibu abdas tapi tempat wudunya terbuka, sedangkan menutup aurat hukumnya wajib. Wudu hukumnya apa? Wajib. Tapi melakukan kewajiban wudu tapi tersingkap auratnya, jadinya apa? Tidak sempurna. Sehingga apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ketika dalam kondisi darurat, Islam membolehkan sesuatu yang sebelumnya itu menyulitkan, kemudian diberikan kemudahan dengan mengusap. Apanya yang diusap? Jilbabna. Yang diusap apa? Bukan ditempelkan atas si gayung sabari aya caina kana jilbab. Base. Namanya juga pengen apa? Pengen simple, pengen mudah, sehingga apa? Diusap saja. Yang diusap apa? Bukan kepala. Bubar deh kepala mah. Kerudung. Kalau kepala mah nya sarua keneh. Kerudung komo sabari hese mah gitunya jeung biasana pan aya akhwat jilbabna teh pak beulit kos naon? Kos tambang gitu mah. Susah misalnya karena kondisi dingin, karena dan lain sebagainya. Artinya kalau dilepaskan maka akan apa? Tersingkap auratnya, maka boleh diusap jilbabnya. Ada yang mengatakan qaul yang lain adalah yaitu menyela-nyela sampai ubun-ubun. Ya, menyela apa? Ke ubun-ubun tanpa harus apa? Membuka jilbabnya. Bisa dipahami sampai sini jemaah? Jadi pembahasan wanita masalah jilbab beres ya. Jadi boleh kapan? Ya dalam kondisi darurat. Tapi kalau di kamar mandi rumah, sieun katinggal ku salaki aurat. Sehingga apa? Bebelusukan enggak perlu. Yang namanya suami itu apa? Boleh melihat apapun. Ini misalnya di tempat hiburan, di pasar, ya, maka boleh. Atau kondisinya dingin darurat, ya, darurat dingin, kalau dibuka itu tirisna kabina-bina, jadi tirisna teh dubika karena hate kena gitu. Lamun gitu mah boleh mengusap apa? Jilbab. Sekarang bagaimana bagi laki-laki ini? Ya, bagi laki-laki. Para ulama ketika menyebutkan hadis dari Amru, siapa sahabatnya?
Hadis ini dari Amru bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, dari bapaknya, ia mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Bahwasanya Amru bin Umayyah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapaknya melihat Rasul mengusap imamahnya dan mengusap sepatunya. Hadis ini riwayat Bukhari. Saat imamah teh naon? Imah atana pinaon. Imamah teh biasa orang Arab dengan ada pakai peci, terus pakai sorban, ya. Tak itu disebut apa? Imamah. Imah kolan suah ini namanya. Kalau yang panjang keluhur turbusun namanya itu. Turbusun, jadi rada kaluhur, rada panjang. Saat boleh panjang, boleh tinggi atau kumaha, sok kumaha. Ya, mereknya koma merek nama, jadinya jualan. Ya. Jadi imamah dengan peci sama apa beda? Beda. Jadi kalau peci ini komo terus digolok misalnya kan, pakai peci Haji Iming, set rusak golokna. Jadi ketika misalnya wudu tinggal ujungnya atau kiri kanan dalam mazhab Syafi'i itu boleh cukup. Tapi kalau imamah kan kabulan. Semuanya apa? Ketutup sebagaimana wanita memakai jilbab. Maka boleh diusap. Boleh diusap. Syekhul Islam mengatakan kalau imamah sebagai penutup peci diperbolehkan, kepala diperbolehkan, juga peci juga boleh. Ya, itu ijtihad dari para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, juga hadis dari Bilal. Hadis dari Bilal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masa ala khuffaihi wal khimar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya dan khimarnya. Artinya yang dipakaikan, dikenakan orang-orang Arab itu. Kalau kita makan pakai apa? Pakai peci, sorbana. Nah, masih muksin dikitukeun. Lamun teu dikitukeun, sabari diingkabkeun kana kieu jadi kieu tah. Kalikeun jebatana supaya jadi teh. Nih, coba sorban sini. Sorban yang maksud di imamah itu begini nih jamaah. Bisi masalah imamah teh dina sampean, saha guruna tah dikeun mah tah. Ya kan? Ini orang Arab gini, kalau orang Sunda mah dikieukeun ka manehna tah. Vila gitu. Ya, ini mah tadi gini, pakai peci kan imamah. Seperti ini. Misalkan orang Arab seperti itu. Jadi ini pakai apa? Apa namanya? Al atau apa gitu buat penguatnya. Jadi kan ribet. Beda sama peci. Peci dipakai tinggal diusap bagian kepala. Punduk mah minal bid'atil muhdatsat kata Imam Nawawi. Punduk mah teh kudu diusap. Kenapa? Karena enggak ada syariatnya. Tapi seperti ini boleh. Sadu kumaha lamun sorban keuna kieu. Boleh, ya. Tapi kalau seperti ridanya ihram, orang puncak misalnya kita. Kos ihram kita menang makruh ya Pak. Ya. Jis ngaku ente jis, gawean kitu. Teu meunang jis, ya. Paham jemaah? Jadi kalau peci boleh sesekali. Masalahnya dalam kondisi darurat. Jangan setiap hari. Ya, akhwat juga dalam kondisi darurat. Baik jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, berikutnya pertanyaan berikutnya. Apakah sama? Kemarin saya mendengar kalau memasukkan sepatu atau kaos kaki ke kaki itu harus dalam kondisi apa? Suci. Betul nggak?
Pertanyaannya, kalau ngusap kepala dengan jilbab, dengan sorban, apakah sebelumnya harus dalam kondisi suci atau tidak? Ada yang mau nanya gitu? Hah? Ada nggak yang mau nanya gitu? Saya nanya aja lah gitu. Paham nggak? Kan syarat mashu alal khuffain itu apa salah satunya? Hah? Ketika kita wudhu di waktu asar, ini waktu asar wudhu, kemudian menggunakan kaos kaki atau sepatu, maka boleh masuk alal khuffainnya mulai di sholat apa? Maghrib. Paham? Ya, bukan saat itu. Pertanyaan sekarang, kalau jilbab sama peci, apakah sama seperti masuk alal khuffain atau beda? Karena siapa? Hah? Ungklek atuh. Sama apa enggak? Hah? Pertama tentunya beda, mengusap kaki dan mengusap kepala. Kaki sama kepala sama apa beda? Beda. Yang kedua, dalam Al-Quran menggunakan untuk kaki itu dengan kata al-ghuslu, mencuci, membasuh. Tapi kalau kepala al-mashu, ngusap. Yang ketiganya jamaah, nas hadith ya dari Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana ia ingin melepaskan sepatu Rasul, tapi Rasul mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan, saya sudah masukkannya dalam kondisi suci. Ini menjadi syarat mutlak untuk masuk alal khuffain, sehingga kata para ulama tidak bisa dikiaskan ke ngusap kepala dan apa? Kerudung, jilbab atau imamah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, harus sama seperti khuf. Ya, maka saya sendiri cenderung tidak sama. Jadi boleh kapan saja ketika hal itu dalam kondisi darurat. Kartos ya mah? Kartos, update atau status. Jadi ilmu ada. Kemudian pembatalnya jamaah. Pembatal masuk alal khuffain. Kullu ma yanqudul wudu yanqudul masuk alal khuffain au jawrabaini. Setiap yang membatalkan wudu juga membatalkan mengusap sepatu atau kaos kaki. Wujud maujibul ghusli kal janabah wal haid wan nifas, yang mengharuskan dia mandi mah kudu melepaskan apa? Kaos kaki dan sepatu, atau karena haid dan nifas. Yang ketiga, naz'ul khuffaini au ahaduhuma, melepaskan sepatu, salah satu atau keduanya, sepatu ataupun kaos kaki. Di sini jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, melepaskan itu menjadi pembatal. Ya, pembatal apa? Masuk alal khuffain. Yang keempatnya, karena berakhirnya masa untuk mengusap sepatu atau kaos kaki. Bagi yang mukim berapa lama? Sehari semalam. Bagi yang safar 3 hari 3 malam. Hari keempat udah nggak boleh. Atau bagi yang mukim, aduh masih tiris kayaknya isuknya nih. Ya, sampai apa? Sare oge make sepatu saking tirisnya. Hari pertama boleh, hari kedua sudah tidak boleh, karena durasi waktunya bagi yang mukim berapa lama? 1 hari 1 malam. Misal begini contoh, dak ngaji nage tunu, dangu tang dangu si orang teh, mau nanya eta ngusap sepatu jeung kaos kaki. Ngusap di praktekeun kayak penting teh.
dipraktekkan, pengen apa masuk halal khufain. Kenapa lagi dingin gitu. Sudah dilaksanakan dia di sholat subuh, zuhur, maghrib, isya. Kemudian ya dia lupa, ternyata pas mau memasukkan itu harus dalam kondisi apa? Suci. Nah, iya tak pas tunggu. Jadi terkadang pertanyaannya, apakah harus diulangi atau tidak? Ya harus diulangi karena syaratnya apa? Tidak terpenuhi. Tapi saat sholat 5 waktu geus kalewat, kumaha diulang deui sadayana atau kumaha? Kumaha jawab? Matak lamun ngaji teh kudu diragapkan. Tong setengah-setengah, bus setengah-setengah mah apa? Setengah matang. Enak setengah matang ngeunah. Ngaji ngaragana setengah matang jadinya apa? Kurang aya rasa gigih sanggup mah gitu. Namun gigih dicapluk ateur. Teu dicapluk lebar, mata kagepkeun ya. Jadi harus diulang lagi. Sehingga dalam mazhab Syafi'i harus diulang lagi semuanya. Adapun dalam mazhab yang lain, kalau yang paling dekat bisa masih ada waktu diulang, yang sudah maka cukup dengan taubat. Berikutnya jamaah, yang terakhir, masu alal jabirah, mengusap perban. Ya, yaitu apa? Al-jabirah. Misalnya di gips karena dia luka, karena dia infeksi di bagian apa? Anggota wudu. Ya kalau ditonggong mah teu kudu dilepas, teu kudu dibahas. Ini kalau misalnya naik motor balapan dicium ku aspal, pipi anu kanan, nikah hidung bengep, langsung dia apa? Diperban. Bagaimana cara wudunya? Nah, gitu. Apakah tayamum? Sedangkan tayamum cuma 2 anggota, muka dan tangan saja. Atau memang dia tetap wudu, tapi bagian yang ditutup cukup diusap. Mana jamaah? Maka ini tergantung si dokter. Cek si dokter, iya kena pipi, lamun dibasuh peana pasti karasa. Eta sakumaha panyakitna. Ya, yang diperban apa? Pipinya, tapi kalau dibasuh kakinya karasa kana pipi, maksudnya gitu. Aduh, iya kumaha kan? Malah aya dokter nu kitu mah. Moal dokterna odeng. Artinya kalau selain muka tangan diusap sama apa dibasuh enggak apa-apa, cuman bagian apa? Mukanya saja, maka cukup diusap perbannya. Tidak perlu tayamum. Tapi misalnya sekujur tubuhnya semuanya, ya namanya juga jatuh dicium ku aspal. Mukanya gasruk ya, terus juga dengkulnya sampai kakinya kena korengan. Ya. Eta aspalna kumaha karunyana eta. Ya. Jadinya apa? Sekujur tubuhnya. Maka saat itu boleh tayamum. Itu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Sehingga dengan demikian pembahasan tentang mengusap pada sepatu, pada kaos kaki, pada jilbab, pada imamah atau peci dan perban selesai kita bahas. Pembahasan mandi udah belum jemaah? Sudah mandi ya? Sudah pada mandi jemaah? Sudah. Ngaji temani heula mah kurang maksimal. Tayamum sudah ya? Sudah tayamum. Berarti nanti masuk langsung pembahasan wudu.
Pembahasan haid sudah, mandi sudah, ya berarti pembahasan adzan dulu di sini coba. Wudu teh pan urang mah biasana lamun adzan karek wudu. Henteu kadang mau adzan mah tarawu gitu teh. Lamun kitu berarti orang adzan heula bahasana. Tapi lamun wudu setiap saat urang pembahasan wudu heula. Kumaha jamaah? Jadi mau adzan dulu apa wudu dulu? Hah? Kalau akhwat nggak apa-apa wudu, udah tara adzan. Adzan bahaya. Ya. Insya Allah kita akan bahas adzan mah sedikit jamaah sama harus paham mana tarji', adzan tarji' dan ya ada adzan yang yang Abu Mahdurah, ada adzan Bilal. Nah itu harus paham jemaah. Ya, pembahasan tentang adzan. Ada tarji', ada tarbi' juga harus paham. Ya, karena yang kita sekarang ini adzannya Kufah. Adzannya dari Kufah. Kayak jarang adzan dari adzan Madinah dan Makkah zaman dahulu gitu. Ya, nanti kita contohkan.